salam sedobi untuk kalian semua. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa berjumpa lagi dan kita masih bisa bersilaturahmi walaupun di media sosial. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyapa kalian semua. Semoga kita semua diberi kelancaran, hidup kita diberi kebarokahan dan juga rezeki ya teman-teman yang berkah. Oke, di sini saya akan membahas yaitu cara menjual DOC anakan ayam ataupun cara untuk memasarkan DOC hasil dari peternakan kita. Seperti apakah untuk memasarkan DOC anakan ayam yang tepat dan juga agar menghasilkan sesuai dengan hati kita ya teman-teman. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan mohon dukungannya agar saya lebih bersemangat dalam update terus video terbaru tentang seputaran dunia peternakan. Oke ya teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa cara untuk menjual DOC dan juga cara untuk memasarkan DOC anakan ayam dari berbagai kalangan ya teman-teman, yaitu di peternakan banyak sekali peternak yang mengembangkan ya teman-teman jenis ayam dan juga untuk tujuan masing-masing. Nah, di sini kita harus tahu tujuan dulu saat kita mulai beternak. Kalau tujuan kita dikembangkan, yaitu pilihlah materi yang bagus dan juga memiliki kualitas ya teman-teman, karena itu kunci terpenting untuk nanti ketika sudah berkembang kita lebih mudah untuk memasarkan DOC anakan ayam. Dan untuk penjualan pun kita tidak perlu ya teman-teman terlalu ngoyo maupun terlalu berambisi untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya teman-teman, ada yang beternak untuk dipelihara, ada untuk hiburan, ada untuk konsumen, dan juga ada untuk usaha sampingan saja maupun untuk kegiatan yang ada waktu luangnya. Kita harus tahu tujuan dulu ya teman-teman. Kalau untuk dipelihara atau dikembangkan, itu untuk memilih materi yaitu terah dan juga memiliki kualitas yang bagus. Untuk yang ini ya teman-teman, kita perlu untuk modal awal yang sangat lumayan, karena kita membeli dari peternak yang sudah mempunyai nama. Ketika kita berani ya teman-teman ataupun memulai untuk modal yang cukup lumayan, itu nanti juga akan mudah untuk memasarkan DOC anakan ayam. Dan apabila kita hanya beternak dengan seadanya ya teman-teman, terah dan juga ayam ibaratnya kualitas kurang lumayan ya teman-teman, itu nanti juga akan ketika kita menjualnya harganya pun juga standar dan juga harga umumnya. Ibaratnya ya teman-teman, ada harga pasti ada kualitas ataupun sebaliknya. Tetapi ya teman-teman, di sini banyak sekali untuk tujuan masing-masing. Ada yang beternak hanya dijual di pasar maupun untuk konsumen, dan juga ada yang dipelihara maupun ada yang dikembangkan. Tidak perlu kita itu ya teman-teman meniru orang lain ataupun kita meniru dari tujuan orang lain. Yang penting kita ini punya tujuan. Ketika tujuan kita untuk dikonsumsi, ya kita fokus untuk pelanggan yang kita jual. Ibaratnya kalau kita di pasar ya teman-teman, atau dijual seadanya, itu cukup untuk perawatan, pola pakan ya seadanya juga. Karena kalau kita mengejar apa ya teman-teman, ibarat seperti pakan ayam yang rawatan ataupun ayam yang dipelihara, itu nanti juga akan tekor ya teman-teman, ataupun memboroskan untuk biaya yang kita keluarkan. Jadi apabila kita beternak ayam, kita harus menyesuaikan atau sesuaikan saja untuk tujuan kita untuk menjualnya. Jika untuk dikonsumsi ataupun untuk dijual di pasar,
itu mending ya teman-teman beli ayam yang tulangnya bagus ataupun dengan materi yang besar-besar, dan tidak perlu untuk pola teknik ya teman-teman, cukup ayam yang cepat besar aja. Nah, nanti itu kita kembangkan dan kita jual hasil dari anakannya tadi. Dan untuk perawatannya ya teman-teman, itu kita seadanya dan juga semampu kita. Itu nanti pasti kalau sudah berkembang pasti ada hasilnya dan juga ada yang kita ya teman-teman, atau pemasukan tambahan. Apabila ya teman-teman kita peternak ayam tidak hobi, itu nanti pasti akan memberatkan di biaya untuk pakan, karena ya teman-teman dari beberapa peternak itu yang kendala satu yaitu bagian pakannya. Pakan ini sangat boros sekali untuk di usia teman-teman, terutama ketika masuk usia 2-3 bulan. Ketika kita ya teman-teman tidak mencampuri pakannya ataupun hanya menggunakan pur saja, wah itu nanti ya teman-teman biaya yang di luaran itu cukup lumayan. Semisal ya teman-teman kita pelihara di usia anakan itu 10 ekor saja. Untuk 10 ekor ya teman-teman, kalau saya pribadi pur dalam 1 minggu mulai 0 sampai 1 bulan, dari 1 minggu itu menghabiskan sekitar 1 kilo. Ketika 1 bulan ya teman-teman itu 4 minggu. Jadi untuk pur murni saja ya teman-teman, untuk 1 bulan itu menghabiskan uang sekitar 50.000. Itu belum untuk anakan DOC umur 1 bulan ke atas. Dan juga apabila kita peternak bayi teman-teman, itu harus pintar-pintar kita campur menggunakan beberapa racikan pakan yang tepat dan juga mempunyai kalsium yang tinggi. Oke teman-teman, untuk kesimpulan video kali ini yaitu ketika menjual DOC anakan ayam yang kita peroleh dari hasil ternak kita, kita harus mempunyai tujuan, yaitu target yang kita jual. Ketika kita ya teman-teman menjualnya untuk konsumen ataupun konsumsi di pasar maupun di pengepul, itu kita fokus untuk dagingnya. Kalau gemuk ya teman-teman, itu juga cukup lumayan dan juga menghasilkan. Dan untuk menjualnya dipelihara maupun dikembangkan, yang penting yaitu yang terutama itu kualitas ya teman-teman nomor 1, ataupun ayam itu mempunyai silsilah yang jelas. Untuk berikutnya ya teman-teman, untuk menjual DOC ketika mempunyai kualitas yang bagus, pasti sebelum menetas udah banyak yang pesan. Itu kalau terahnya bagus dan juga mempunyai silsilah yang jelas dan ayam itu mempunyai kualitas. Oke teman-teman, ini dari saya itu penjelasan sedikit cara menjual di usia anakan ayam. Yang penting terutama yaitu tujuan. Kita peternak ayam mempunyai tujuan, dan juga bagaimana kita mengelola untuk kedepannya. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Semoga video kalian menghibur dan juga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi teman-teman, mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe. Sekian ya teman-teman dari saya sudah dari tadi ngomong ya teman-teman, saya belum minum dan ini sudah haus, saya harus minum dulu. Saya pamit ya teman-teman kali ini. Bila yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Teman-teman bisa tanyakan kalau yang kurang jelas ya teman-teman. Sekian dari saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman dan juga menginspirasi kalian semua. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan ataupun yang kurang jelas dari video ini. Salam sedobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.